Kita semua berdoa mengharapkan yang baik yang terjadi di hidup kita. Tapi percayalah saudara, engkau mau atau tidak, seringkali Tuhan akan mengizinkan yang pahit itu datang. Kita nggak pernah minta yang pahit itu datang. Tapi masalahnya kita ini manusia nggak mau diproses. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Kalau kita nggak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan, makanya banyak orang murtad. Banyak orang nggak mau lagi percaya Tuhan. Banyak orang yang imannya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena cara pikirmu, cara pandangmu dengan cara pandangnya Tuhan berbeda. Kita pikir masalah itu malah petaka. Kita pikir masalah itu ndak enak, ndak baik. Tapi percayalah saudara, di dalam Alkitab semua orang yang dipakai Tuhan, mereka diproses. Saya akan berdoa supaya kau ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Kalau kau sudah ngerti, bagi Tuhan menyelesaikan masalahmu itu hanya semudah Dia berfirman. Saudara, yang namanya manusia itu pasti tidak mau mengalami yang pahit. Amin apa amin? Saudara lebih suka yang manis atau yang pahit? Dalam hidup ini saudara mau yang manis atau yang pahit? Ya, jangan kebanyakan yang manis, nanti diabetes. Yang manis itu bahaya, beracun. Yang pahit ya itu tidak enak. Tetapi itu obat yang menyembuhkan. Amin. Ya, daun pepaya itu tidak enak. Pahit. Tapi khasiatnya banyak. Saudara makan sayur pare itu tidak enak. Pahit. Tapi khasiatnya banyak. Ya, bahkan obat segala macam yang pahit itu tidak enak. Saudara, di hidup ini kita pun sama. Kita mau menikmati hanya yang manis-manis saja. Siapa manusia yang mau pergumulan? Siapa orang yang ingin mengalami masalah di hidupnya? Kita ingin rumah tangga kita beres. Kita ingin pekerjaan kita beres. Kita mau pelayanan kita beres. Dan saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang berdoa, Tuhan halangi pekerjaanku Tuhan. Ada yang berdoa begitu? Tuhan batalkan bisnisku Tuhan. Enggak ada orang yang berdoa seperti itu. Kita semua berdoa mengharapkan yang baik yang terjadi di hidup kita. Tapi percayalah saudara, engkau mau atau tidak, seringkali Tuhan akan mengizinkan yang pahit itu datang. Kita nggak pernah minta yang pahit itu datang. Tapi masalahnya kita ini manusia nggak mau diproses. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Kalau kita nggak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan, makanya banyak orang murtad. Banyak orang nggak mau lagi percaya Tuhan. Banyak orang yang imannya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena cara pikirmu, cara pandangmu dengan cara pandangnya Tuhan berbeda. Kita pikir masalah itu malah petaka. Kita pikir masalah itu ndak enak, ndak baik. Tapi percayalah saudara, di dalam Alkitab semua orang yang dipakai Tuhan, mereka diproses. Siapa yang mau dipakai Tuhan, yang mau dimuliakan, angkat tangan. Berarti saudara juga mau siapa yang mau diproses, angkat tangan. Mulai turun, enggak semua lagi. Ya. Orang Kristen hanya mau yang enak. Saudara, ketika Tuhan memberikan mimpi besar kepada Yusuf, lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada keluarganya. Apakah keluarganya senang dan mendukung dia? Mereka bilang, wow hebat kau Yusuf. Ya engkau luar biasa dipakai Tuhan. Oh ya ayo kita sama-sama dukung mimpimu. Seperti itu? Enggak. Waktu Yusuf menceritakan mimpinya, pandangannya saudara-saudaranya ngomong apa? Sombong banget. Ya kan? Oh ya, kamu merasa lebih hebat dari kita.
Lihat aja kamu. Apa yang terjadi? Mereka mencoba membunuh Yusuf, bukan hanya membunuh mimpinya loh. Tapi mereka mencoba membunuh Yusuf. Tadinya mereka mau masukin dia ke dalam sumur. Lalu mereka pikir, rugi banget ya kita masukin dia ke dalam sumur, kita gak dapat apa-apa. Jual aja supaya dapat duit. Ya, zaman sekarang bahaya saudara. Sering kali demi keuntungan, orang tuh rela mencelakai teman, sahabat, bahkan saudara sendiri. Itu terjadi. Tapi kita lihat bahwa semua pun itu Tuhan izinkan. Untuk menjadikan kita ini dibentuk, diproses menjadi lebih indah. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, apakah langsung dia bilang gini, Tuhan oke, saya terima mimpi itu. Mulai sekarang hidupku enak karena aku dapat visi besar dari Tuhan. Begitu? No. Ketika kita mendapat visi besar dari Tuhan, saat itulah bersiaplah engkau untuk diproses. Makanya kalau ada orang Kristen datang sama saya, Bu, berat banget yang saya alami sekarang. Saya bilang, wow, puji Tuhan. Berarti engkau berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kau diproses. Saudara, cara kerjanya Tuhan itu selalu diproses dulu baru dimuliakan. Tapi semua orang Kristen maunya cepat-cepat dimuliakan. Jalan pintas. Tapi Tuhan gak seperti itu. Kita harus melalui proses. Yusuf difitnah di rumah Potifar, di penjara, dia masuk penjara. Ya, tapi kita tahu bersama, bagi Tuhan, Yusuf tidak ada cara lain untuk engkau menuju istana raja. Pintu penjara adalah jalan untuk Yusuf menuju ke istana raja. Semua proses kepahitan yang kita alami, mungkin itu jalan Tuhan, saudara. Makanya jangan terburu-buru. Saya itu kalau orang datang, Bu saya ada masalah Bu, doakan saya. Doakan apa? Biar cepat selesai. Tidak. Saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat selesai. Saya akan berdoa supaya kau ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Kalau kau sudah ngerti, bagi Tuhan menyelesaikan masalahmu itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi bagi orang Kristen itu, ya, banyak yang gak mau, gak sabar. Saya bilang, kalau kamu bikin jalan pintas lewat masalah ini, bisa banget, bisa. Kamu minta tolong, kamu punya kenalan, orang hebat, kamu punya koneksi. Tapi engkau akan mengalami ini lagi. Gak tahu bulan depan, tahun depan akan sama persoalanmu. Engkau gak akan pernah lulus, kenapa? Karena kau tidak mengerti kehendak Tuhan di balik masalah itu. Saya punya teman saudara, dia pengusaha, banyak duit. Setiap kali ada masalah gampang, tinggal panggil koneksi, telepon sana sini, beres. Ketika dia mendengar khotbah saya, dia bilang, aduh Ibu Debbie, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Iya. Hari-hari ini dia telepon saya, Bu, ini sebenarnya Bu, saya telepon si A si B, beres nih masalah saya Bu. Tapi saya dengar khotbahnya Ibu, tapi kok gak beres-beres ya Bu? Saya bilang, Bapak mau coba tolong diri sendiri? Silakan kalau Bapak mau pakai cara lama. Pak, orang itu kalau mau dimurnikan Tuhan, Pak, memang berat, Pak. Sampai kedaginganmu tuh menjerit, berteriak. Dia bilang sampai anak saya, buah saya bilang begini, Bapak kok sekarang jadi begini ya Pak, jadi tolol. Saya bilang memang orang itu melakukan firman, kelihatannya tolol. Tapi disitulah engkau mulai mengandalkan Tuhan. Jangan pakai cara lama. Engkau akan mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Saya bilang karena itu saya melihat Bapak ini pengusaha sukses, tapi engkau gak pernah menikmati kekayaanmu. Karena engkau selalu pakai cara manusia, engkau gak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, berat saudara. Kita lihat Daud, ketika Daud diurapi menjadi raja di umur belasan tahun, maka di situ dia juga mulai masuk dalam proses. Dia dibenci sama Saul. Musuh terberat Daud dalam hidupnya bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terberat Daud dalam hidupnya? Saul, yang adalah rajanya sendiri. Orang yang dekat di hatinya. Orang yang dianggap diurapi Tuhan.
Yang kedua, siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek, tetapi Absalom, anaknya sendiri. Tidak mudah bagi Daud, seorang yang diurapi Tuhan. Dia harus menghadapi kenyataan di mana anaknya pun memberontak terhadap dia. Enggak jaminan saudara seorang hamba Tuhan lalu anaknya juga nurut. Kita kan nggak bisa mengontrol semua orang. Ya, ketika Daud menghadapi Absalom, saudara, dia harus melarikan diri ke padang gurun. Dia harus melarikan diri menyeberangi sungai. Cuma gara-gara apa? Tiba-tiba Absalom merebut tahtanya dan mengusir Daud dari istana. Bahkan ingin membunuh Daud yang adalah ayahnya sendiri. Dan akhirnya ketika Daud melarikan diri, 2 kali Tuhan beri dia kesempatan untuk bisa bunuh Absalom, saudara. Bunuh Saul, ya. Saul mengejar mereka, lalu Daud berdiri di samping Saul yang sedang tertidur pulas. Anak buahnya bilang, "Raja, firman Tuhan digenapi bahwa Tuhan mengirimkan musuhmu di hadapanmu. Hari ini habisi dia. Aku akan tikam pedangku ke dalam lambungnya." Saul berkata, Jangan kau sentuh orang yang diurapi Tuhan." Akhirnya dia potong jubahnya Saul, dia bawa itu sebagai tanda. Ketika besoknya dia berteriak kepada Saul, "Saul, aku ada kesempatan untuk mengambil nyawamu. Ini ujung jubahmu. Tapi aku tidak menyentuhmu karena nyawamu berharga di mataku." Tapi Saul tidak kapok, saudara. Dia terus mengejar Daud untuk membunuhnya. Nggak main-main penderitaan yang Daud alami. Sampai waktu yang kedua kali pun Saul tertidur. Daud berdiri di sampingnya. Anak buahnya berkata, "Tuhan, izinkan aku tusukkan tombakku ke lambungnya. 1 kali tusukan saja dia mati." Daud berkata, "Kalau memang Saul akan mati, maka dia akan mati karena dia menemukan ajalnya. Karena Tuhan yang mengambil nyawanya, tapi bukan tanganku yang mengambil nyawanya." Berat gak bagi Daud? Berat, dia mengalami kepahitan, dia lari meninggalkan semua kenyamanannya. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membunuh, dia seperti orang bodoh, saudara. Gak bisa melakukan apa-apa karena ketaatan kepada Tuhan. Kalau hari itu, hari pertama kali mereka dapat membunuh Saul, dan Daud menyuruh anak buahnya membunuh, kira-kira selesai gak masalahnya? Selesai hari itu. Daud bisa langsung dilantik menjadi raja. Tapi Daud gak melakukan itu. Sampai akhirnya Alkitab berkata, akhirnya Saul berperang melawan orang Filistin. Sementara Daud ada di persembunyian. Pada akhirnya orang Filistin mengalahkan tentara bangsa Israel. Lalu Saul ketakutan dan dia melihat semuanya dibantai mati oleh orang Filistin. Lalu Saul berkata kepada anak buahnya, "Tikam aku dengan pedangku. Bunuh aku sebelum orang Filistin mengejarku." Karena mereka sangat-sangat bengis orang Filistin itu. Aku tidak mau dipermainkan oleh mereka. Tapi anak buahnya berkata, "Tidak. Aku tidak akan pernah membunuh engkau tuanku raja." Dan apa yang Saul lakukan? Dia tancapkan pedangnya ke tanah. Dia jatuhkan tubuhnya di atas pedangnya sendiri. Saul mati bunuh diri. Tapi bukan Daud yang membunuhnya. Saudara, ketika Daud bebas dari Saul, dia diangkat menjadi raja. Anaknya Absalom memberontak terhadap dia. Absalom mengejar Daud. Bayangkan, saudara, musuh terbesar Daud bukan orang Filistin, bukan orang Amalek, tapi orang yang terdekat dengan dia. Dia lari, saudara, menyeberang sungai ke padang gurun. Daud melarikan diri dari kejaran anaknya. Dan ketika orang memaki-maki Daud, Daud cuma bilang, anak buahnya bilang, "Aku bantai orang itu ya raja. Kenapa dia memaki-maki engkau?" Ketika Daud sedang dalam pelarian dikejar Absalom, Simei datang dan berkata, "Syukur kamu raja. Kamu kena tulah dari Tuhan. Dasar engkau seorang dursila. Engkau berhutang darah
dia maki-maki Daud. Anak buah Daud berkata, Tuanku Raja, izinkan aku menyeberang ke seberang, saya penggal lehernya. Daud berkata apa? Jangan. Kalau Tuhan yang menaruh perkataan kutuk itu di mulutnya, dan memang Tuhan yang mengizinkan aku dikutuk, apa urusanmu dengan aku? Dan apa urusanmu dengan Tuhan? Daud menelan semua yang pahit itu, saudara. Sampai akhirnya pun Absalom maju untuk berperang melawan Daud dalam sebuah pertempuran. Daud berkata kepada panglimanya Yoab, pergi hadapi Absalom. Tapi satu pesanku, kalau engkau berhasil mengalahkan Absalom, jangan engkau bunuh dia dan jangan engkau apa-apakan dia. Tapi saya percaya sebagai panglima perang, Yoab itu gondok nggak? Gondok. Ini Daud ini ya, dia apa-apain orang diem aja, dia apa-apain orang goblok aja, nggak mau balas. Ini anaknya ini bikin kita masalah. Saudara pikir enak malam-malam lari menyeberang sungai di tengah padang gurun, mereka harus kelaparan dan lain sebagainya, meninggalkan kenyamanan istana cuma karena satu anak yang namanya Absalom. Tapi Daud bilang, jangan kau bunuh dia, karena dialah anakku. Kenapa saya bilang itu penderitaan yang paling pahit bagi Daud? Karena itu musuh terbesarnya, tapi dia tidak tega untuk membunuhnya. Dia bisa melakukannya, tapi dia nggak bisa lakukan itu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya ketika mereka maju berperang, Absalom menunggangi bagalnya kudanya dengan seluruh persenjataannya. Tiba-tiba kepalanya nyangkut di pohon. Dan kudanya lari sendiri, Absalom kepalanya nyangkut di pohon. Ketika orang melaporkan kepada Yoab, panglimanya Daud, Absalom tergantung di pohon. Yoab datang membawa tombaknya. Dia tikam lambungnya Absalom dan Absalom mati. Dan ketika Absalom mati, Daud berduka cita. Daud menangis, saudara. Ya, seharusnya itu menjadi sorak-sorai, sebuah kemenangan ketika mereka pulang berperang. Orang kalau pulang perang kan bersorak-sorai kan. Tapi ketika itu mereka masuk ke Israel, itu seperti orang yang kalah perang. Karena mereka tahu Daud berduka cita atas kemenangannya, kematian anaknya sendiri. Kemenangan berubah menjadi kesedihan. Saudara bisa bayangkan apa yang Daud alami. Saudara, pemazmur berkata begini. Mari kita buka Mazmur 73 ayat yang ke-21. Mazmur 73 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini. Kita baca bersama Mazmur 73 ya, ayat yang ke-21. Ketika hatiku pahit, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Waktu orang itu pahit, sakit hati, mengalami tekanan, maka itu pasti akan berimbas kepada fisiknya. Itu pasti, saudara. Kalau saudara banyak masalah, ya pasti saudara mulai sakit tulang, ya itu pasti. Karena makanya Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, 70% penyakit fisik itu datang dari jiwa, dari hati. Ya, maka dikatakan ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit pinggang itu biasanya karena sakit hati. Nggak usah angkat tangan. Yang sering sakit pinggang di sini, coba periksa hatimu. Ya, mungkin engkau ada kekecewaan di sana. Lepaskan pengampunan. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, kadang-kadang kita ini udah gak ngerti, bahkan mau ngapain lagi kita udah gak tahu mau ngapain. Aku ini dungu, bodoh seperti hewan, sudah gak bisa mikir. Saudara, saya tadi baru teleponan dengan seorang ibu. Luar biasa, ibu ini mengalami kepahitan yang
Bukan kepahitan yang dibuat manusia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu kota. Dia suruh saya doakan anaknya yang menikah sudah beberapa tahun tapi belum punya anak. Jadi saya panggil anak itu, saya doakan, saya tumpang tangan perutnya. Puji Tuhan, setelah saya pulang sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, seneng. Keluarga ini seneng anaknya hamil. Ya, sebulan yang lalu dia melahirkan, saudara. Semua seneng, ya, mamanya seneng dapat cucu. Tiba-tiba ketika anaknya baru berumur 1 bulan, Kamis kemarin, anak ini meninggal. Tapi bukan bayinya, tapi mamahnya. Jadi anak dari ibu ini. Saudara bisa bayangkan, sebuah kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang pahit. Inilah hidup, ini hidup. Ikut Tuhan itu tidak selalu yang manis. Kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ikut Tuhan itu bukan cuma yang enak-enak. Saya selalu berkata, saudara, kepada anak Tuhan, engkau ikut Tuhan bukan supaya engkau tidak mengalami masalah di hidupmu. Kenapa engkau harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika engkau mengalami masalah, engkau akan beroleh kekuatan sebab engkau dekat dengan Tuhan. Jangan kau kecewa. Banyak orang datang, Bu, kenapa Tuhan, Bu? Kenapa, Bu? Saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya sudah begini. Saya bilang, kau itu dekat Tuhan bukan supaya hidupmu gak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Kalau saudara gak mau hadapi masalah, silakan pergi dari dunia. Iya apa iya? Makanya kalau orang datang, Bu Debbie, saya itu banyak masalah di hidup saya, kenapa gak pernah selesai? Ibu sudah capek hidup? Ngomong, Bu, nanti saya doakan. Karena hanya di dunia orang mati tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah buat lo. Jangan cari masalah. Karena hidup ini kita lurus-lurus aja banyak masalah. Kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar loh, kemalangannya banyak, saudara. Makanya jangan suka menghakimi juga. Kalau ada orang dalam masalah itu ada dosa, itu pasti ada gini. Enggak, sering kali Tuhan izinkan yang pahit. Saya ingat dulu kami satu keluarga tabrakan, saudara. Mau pelayanan ke Anyer, di mobil kita nyanyi lagu rohani loh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Suami saya nyetir, anak saya 3 di belakang, saya di depan. Saya pakai suara 1, suami suara 2, bagi suara kita di mobil. Kurang apa? Mau pergi kita berdoa loh, Tuhan sertai perjalanan kami. Segala roh maut kecelakaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pas kita mau exit tol di Cilegon, itu udah mau keluar, suami saya bangunin saya, siapin uang tol. Waktu itu belum pakai kartu. Saya lagi ambil di tas begini, saya tidur, anak-anak semua tidur di belakang. Saya lagi ambil duit begini, tiba-tiba saya dengar suami saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya ini baru mau tanya, maksudnya Tuhan Yesus tolong kenapa? Tiba-tiba saudara, saya merasakan benturan yang keras sekali di mobil kami. Mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah. Dan itu makanya makanya kenapa kita ini harus selalu hidup kudus, saudara. Kematian itu hanya berjarak 1 detik dari hidup kita. Ngeri. Kita tuh kalau mati begitu, saudara, kita ini udah gak sempat bertobat. Waktu mobil ternyata ada bus dari belakang kami, busnya namanya laju prima, lajunya bener-bener prima. Kami ini mobil posisi berhenti di jalan tol. Memang jalan tolnya itu menurun dan berbelok begini. Posisi mobil kami itu berhenti mau bayar tol. Dia tanpa rem melaju dari atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nggak sempat ngerem. Jadi suami saya itu banting setir ke kanan. Di depan kami masih ada 3 mobil. Dia hantam mobil kami, pas di pojokannya mobil kami terlempar terbalik ke sebelah.
Lalu dia menghantam lagi 2 mobil, tapi yang paling keras itu di mobil kami karena mobil kami yang kena pertama. Saudara, waktu mobil itu terlempar terbalik-balik begitu, saya itu udah gak sadar. Itu kita kalau bikin dosa lalu mengalami kayak begitu, saudara gak akan sempat ngomong, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya kepahitan, Tuhan ampuni Tuhan. Gak akan sempet. Saudara, dalam kecepatan sekian detik saya hilang, udah hilang, gak ingat apa-apa. Cuma syok, kaget, apa ini, udah gak sempet berpikir. Tiba-tiba saya buka mata, mobil sudah terbalik, saya kepala di bawah. Airbagnya keluar, asap semua, saya panik saudara. Anak saya semua bangun, Mam kenapa ini Mam? Kiamat Mam, kiamat. Dia pikir kiamat, meteor jatuh. Saudara, bener. Ya saudara bisa tertawa dengan kisah saya, tapi cukup saya yang mengalami saja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan gini juga keles. Saya tahu saya sering khotbah, tapi jangan terus-terusan izinkan saya yang mengalami Tuhan. Ya cukup saya yang ngalami, saya bisa cerita sama saudara. Makanya memang pengkhotbah itu harus dia yang ngalami duluan. Amin. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Itu kejadian, saudara tahu, hari-hari itu saya ini tiba-tiba sama Tuhan disuruh baca kitab Ayub. Tapi saya nanti aja. Akhirnya minggu itu kami kerampokan rumah kami. Semua barang yang berbau elektronik itu Apple semua hilang. Jadi kita total hampir 100 juta itu hilang. Dan gak enak banget saudara. Kayaknya saya mau bersaksi itu ya ndak enak gitu loh. Kadang kan kita lebih enak tuh kalau bersaksi, saudara, rumah saya dimasukin maling. Lalu saya bangun pagi-pagi, tidak ada barang yang hilang dan malingnya tergantung di pagar. Kalau saya bersaksi itu kan saudara tepuk tangan dong. Ini aja udah ada yang mau tepuk tangan nih. Kayaknya kan wah banget gitu ya. Malingnya kesangkut di pagar, barangnya nggak ada yang hilang. Itu bener-bener Kristen itu. Ya Pak ya. Tapi saya mau bersaksi maling masuk dan kami nggak ada yang terbangun dan barang-barang hilang. Hampir 100 juta, laptop, handphone berapa biji saudara. Dan saya waktu itu bangun, saya bilang ini Tuhan, ini kan rumah tetangga saya kayaknya yang lebih benar deh dari mereka hidup saya. Tapi kok bukan rumah mereka yang dimasukin? Kenapa rumah saya? Dan rasanya di gereja itu enggak elegan kita bersaksi begini, pendeta kok kerampokan. Nanti jemaat bilang apa? Hello, please deh. Lalu saya hari itu di Tuhan bilang baca kitab Ayub. Saya gini, baru kemalingan gitu udah suruh baca kitab Ayub. Alay lebay. Saya nggak baca. Seminggu kemudian tuh kita pelayanan saudara. Ya, kita pelayanan, udah doa, udah apa, kejadian itu. Jadi saya tuh berpikir, kalau ini sih sudah hampir nyawa ya, itu mobil hancur 80%. Kalau saudara lihat itu fotonya, dari depan sampai belakang, dan mobil kami itu kan pendek, waktu itu Honda Freed, itu sejajar sama mobil bus punya ban kan, saudara tahu bus yang besar itu, mobil saya sama bannya itu sama tinggi. Jadi kita benar-benar di bannya. Dia hantam, mobil saya hancur 80%. Tapi saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Anak saya itu duduk melintang di belakang, yang kecil. Waktu posisi kejadian itu anak saya itu sudah di pangkuan saya di depan. Kami satu keluarga tidak ada yang luka satupun. Nggak ada, ini tepuk tangan nih. Tadi waktu kemalingan nggak ada yang tepuk tangan. Ya. Itu kami nggak ada luka saudara. Cuma ketika saya itu bilang, aduh Tuhan ya, kayaknya ini sudah hampir nyawa ini ya, sampai polisinya datang, saya dan anak-anak harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Walaupun nggak ada darah, nggak ada apa, tapi kami harus diperiksa.
Jadi suami saya tinggal di mobil. Waktu suami saya tinggal, polisinya datang. Dia bilang gini, waduh Pak, mobilnya hancur ya Pak. Tapi untung loh Bapak cuma sendiri. Ini tadi Pak, kalau ada yang ikut, pasti yang duduk di bangku kedua udah pasti meninggal Pak. Suami saya bilang, kami berlima Pak. Astagfirullah. Terus suami saya dipegang punggungnya sama polisi. Terus mana sekarang? Istri saya, anak saya 3 Pak. Polisinya elus-elus suami saya. Ikhtifar ya Pak ya. Ikhtifar. Namanya musibah itu kita tidak ada yang tahu ya Pak. Terus gimana Pak keadaan istri sama anaknya? Suami saya bilang, puji Tuhan. Gak ada yang luka, gak ada yang apa. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Suami saya bilang haleluya Pak. Saudara, akhirnya saya pulang saudara. Saudara boleh tepuk tangan. Tapi di hati saya nih, saya pahit saudara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kenapa bertubi-tubi Tuhan? Apalagi ketika ada orang-orang dekat itu WA, SMS, Bu, saya dengar ibu kecelakaan ya, iya. Introspeksi diri. Itu kata-kata memang memotivator untuk orang semakin kepahitan. Orang lagi ada musibah, ndak usah kau tulis introspeksi diri, ndak usah. Dia pasti sudah tanpa kau suruh, ndak usah. Kau ndak perlu berkata kalau hanya melukai. Orang-orang Kristen, orang pelayanan, introspeksi diri Bu. Ibu kan hamba Tuhan. Dia tambah ayat lagi, firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Pret, kau ndak ngalami kau. Saya hanya bisa menelan ludah dan berkata, terima kasih Bu, amin. Saya tuh mencoba introspeksi diri ketika kami mengatakan, Tuhan saya tuh salah apa Tuhan? Kalau saya selingkuh, enak saya langsung tahu, ini pasti karena saya selingkuh Tuhan marah toh. Atau saya lagi kepahitan, lalu ngalamin gitu, ini pasti karena saya kepahitan nih Tuhan tegur. Langsung bertobat. Masalahnya saya cari-cari, saya nggak ketemu salah saya. Stres enggak saudara? Saya pahit sama Tuhan. Kenapa engkau permalukan aku Tuhan? Aku nih hamba-Mu loh. Seolah-olah engkau meninggalkan saya. Iblis bilang, di mana Tuhanmu? Sekarang kau dicerca semua orang. Bertubi-tubi saudara yang datang. Lalu akhirnya puji Tuhan, ya kami nggak mengalami apapun. Kami akhirnya berdoa, saya telan sendiri ya. Ketika kami mengalami itu juga banyak yang menjauh, dipikir kita ini orang kena kutuk. Bertubi-tubi. Lalu puji Tuhan ya setelah beberapa waktu Tuhan gantiin mobil kita dari yang Honda Freed dikasih Innova yang terbaru saat itu. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah. Ya. Dikasih Innova yang terbaru. Itu orang yang introspeksi diri tadi yang ngomong begitu. Dia ngomong gini, dia WA saya, Bu, saya dengar ya ibu mobilnya diganti yang lebih bagus dari yang dulu ya. Ternyata ibu tabrakan tuh karena Tuhan mau ganti mobil ibu ya. Jadi saya bilang gini, ibu mau mobilnya diganti Mercy? Mau Bu, saya doakan masuk di bawah kontainer. Kadang-kadang orang Kristen tuh otaknya picik. Ya picik kau. Semua hanya diukur dari berkat Tuhan. Semua hanya diukur dari sesuatu yang manis. Ada begitu banyak hal yang saya dapatkan saudara. Waktu saya baca kitab Ayub itu. Akhirnya saya baca itu Ayub. Saya baru tahu Tuhan apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya dengan apa yang Ayub alami. Saya nangis waktu itu sama Tuhan. Dan saya harus merasakan itu semua. Saudara, tadi pemazmur itu berkata, dia bilang begini, aku ini dungu seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat 23 berkata, kita baca bersama apa ayat 23 bilang, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang
tangan kananku. Ayat 24 berkata, dan nasihatmu, engkau menuntun aku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Walaupun pahit hari ini engkau alami, pastikan engkau tetap berada dekat dengan Tuhan. Sekalipun kau nggak ngerti, aku dungu Tuhan, aku nggak ngerti. Saya tadi teleponan dengan ibu yang anaknya itu meninggal. Dia nangis, saya bilang, ibu, saya turut bersimpati, tapi bu, jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Dia bilang, iya Bu Debbie, saya tidak menyadari, saya nggak nyangka terjadi seperti ini. Ibu, Tuhan baik. Iya Bu, Tuhan baik Bu. Saya banyak introspeksi diri saya Bu, saya harus lagi lebih mendekat kepada Tuhan. Banyak hal yang saya bertobat dalam hidup ini. Wow, puji Tuhan, itu yang membuat hati saya senang karena dia nggak jauh, tidak lari menjauh. Saudara, mari kita lihat bersama, kita cepat saja Yesaya 38. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, dia sakit. Dia berkata begini saudara, Yesaya 38 ayat 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Orang itu kalau pahit pedih memang susah tidur saudara. Iya enggak? Saudara ngalami enggak yang susah-susah tidur hari-hari ini? Banyak pikiran, ya, banyak pergumulan, memang tidak bisa dipungkiri. Apalagi divonis mati. Ya, kita sakit kepala aja nggak bisa tidur. Aduh, jangan-jangan ini saya ada tumor di kepala. Aduh, jangan-jangan ini udah nggak bisa tidur tuh. Ya, itu pasti. Pahit pedih perasaanku, aku nggak bisa tidur, dia bilang. Lalu ayat yang ke-16, ya Tuhan, tapi dia bilang apa yang bisa kukatakan? Karena semua Tuhan yang melakukannya. Tapi ayat 16 dia bilang, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Minta kepada Tuhan supaya dia tenangkan rohmu. Sepahit apapun keadaan yang bergejolak di luar engkau, kalau di dalammu itu tenang, maka engkau tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Dan ayat 17 di sana bagus dia tulis, kita baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ternyata penderitaan yang pahit itu dapat apa? Menyelamatkan jiwa kita. Makanya jangan selalu benci kepada proses yang Tuhan kerjakan. Banyak orang yang akhirnya sekarang berkata gini, saya bersyukur Bu, untung saya diproses. Kalau nggak diproses, maka saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya nggak diproses, saya tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saudara, di hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang bahkan kita enggak terbayang. Siapa yang terbayang saudara? Ibu tadi lagi seneng punya cucu, baru lahir. 1 bulan cucunya, anaknya meninggal. Siapa yang tahu itu akan terjadi? Tapi inilah hidup, saudara mau atau tidak. Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan. Tapi kenapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita tidak mengalami yang pahit, supaya kita beroleh kekuatan ketika Tuhan izinkan proses itu datang. Tetapi kalau Tuhan yang memagari hidup kita dengan anugerahnya, sebaliknya orang mau berbuat jahat sejahat apapun pada kita, maka berkat Tuhan menjadi milik kita. Tapi syaratnya di sana dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Syaratnya harus menjadi orang. Ayat ini ditulis oleh Daud, ya.
Saudara, Daud itu ya luar biasa. Saudara yang mengikuti mesbah doa, kita sedang membahas sekarang di Samuel tentang kisah hidup Daud. Ya, dan saya juga sangat diberkati. Selama hidup Daud, ada dua musuh terbesar Daud. Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Yang pertama adalah Raja Saul, Raja Israel sendiri. Ya, itu musuh terbesarnya. Dia mau bunuh Daud, lari, Daud bersembunyi, hidup Daud terlunta-lunta. Karena musuh yang pertamanya adalah Raja Israel, saudaranya sendiri, orang yang dibelanya, yang Daud kalahkan Goliat sehingga bangsa Israel tidak jadi ya dikalahkan oleh orang Filistin. Yang pertama Raja Daud. Musuh yang kedua yang sangat berat bagi Daud siapa? Anaknya, yaitu Absalom, anaknya sendiri. Memang Bapak Ibu, kita kalau musuhan dengan orang lain ya yang tidak ada hubungan apa-apa, itu lebih gampang. Makanya saya tuh enggak pernah layani orang kepahitan. Bu, doakan saya kepahitan. Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Belum pernah ada, saudara. Ya, atau saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu. Pahit saya, dia jual sayur busuk. Tidak pernah ada orang kepahitan sama sopir angkot, sama tukang sayur, sama tukang jual kelontong. Nggak ada. Orang kepahitan sama orang terdekat. Karena yang sangat menyakitkan itu ketika kita ini disakiti atau dimusuhi oleh orang terdekat. Musuh terbesar Daud dalam hidupnya itu cuma dua ini. Kalau melawan orang Filistin, melawan orang Amalek, Daud siap maju membunuh. Tapi melawan dua orang ini, masalahnya Daud tidak bisa membunuh. Saudara, Daud itu teruji sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujian dua ini. Ketika akhirnya Daud menang dalam pertempuran melawan Goliat, Israel mengeluk-elukkan Daud. Dia diangkat jadi raja, jadi panglimanya Raja Saul, dijanjikan mau dikasih istri sebagai anaknya Raja Saul akan dapat istri Daud. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika orang memuji-muji Daud? Saul iri, dan iri hatinya itu yang besar kepada Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Daud salah apa, saudara? Masalah orang iri sama kita itu kan bukan salah kita, iya enggak? Itu kan masalah dia kan. Orang dia yang iri, saya ini enggak ngapa-ngapa loh, tapi kok ada orang iri ya sama kita ya? Saudara nggak usah tanya kenapa ya, ya memang ya itu urusannya dia memang yang iri. Dan Daud itu masalahnya, kenapa Daud teruji sebagai orang benar? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya, ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, ya, apa yang dia lakukan, saudara? Ya, kita baca 2 Samuel, ya kita baca dulu 1 Samuel 26, ya. Hari ini namanya Pak Samuel banyak disebut. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca, ya. Kenapa Daud terbukti sebagai orang benar dan Tuhan menyertai dia? Ya, ketika Raja Saul terus mengejar Daud, waktu pertama kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Pada waktu itu dia tertidur juga di gua, lalu Daud mendekati, ya Daud cuma potong ujung jubahnya Saul. Dan besokannya Daud teriak sama Saul, "Hai Raja, aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh engkau. Lihat, ujung jubahmu sudah aku potong. Berarti aku sudah ada di sampingmu tanpa engkau sadari. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi tidak kulakukan." Yang kedua, Daud punya kesempatan kedua untuk membunuh Saul. Kita baca bersama 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan
dan bebas dari hukuman. Ayat yang ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, dan marilah kita pergi. Waktu yang kedua, Saul terus mengejar Daud, saudara. Diajak semua prajuritnya. Daud ini melarikan diri, saudara. Aduh, saudara bisa bayangkan ya. Daud itu lari tidak enak, saudara. Dia bersembunyi di gua-gua, dia bersembunyi di padang gurun, itu melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Dan ada kesempatan loh, ada kesempatan untuk dia bisa bilang, sudahlah saya akhirilah semua cerita ini ya. Aku yo pengen hidup tenang. Ya, sampai kapan aku seperti ini dikejar-kejar Saul? Ada kesempatan pertama, tapi Daud tidak ambil itu. Kesempatan kedua, ketika Saul dan seluruh prajuritnya tertidur, Daud berdiri di sampingnya, saudara. Lalu anak buah Daud, Abisai, berkata begini, Raja, dia pakai firman lagi ya. Coba lihat, dia bilang, ya Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, sebab itu ya biarkanlah kiranya aku tikam dia, sekali saja aku tikam dengan tombak, karena lagi tidur. Nggak usah 2 kali, sekali tikaman mati Saul. Kalau Daud ini orang yang tidak benar, dia langsung ngomong apa? Puji Tuhan. Betul, betul, memang Tuhan sudah berfirman akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku. Hati-hati loh saudara, nasihat yang kelihatannya pakai firman loh, belum tentu itu benar. Abisai bilang, ini saatnya ya. Di ayat yang lain ketika pertama kali Daud mau bunuh dia, anak buahnya juga berkata, Yoab bilang, inilah Tuhan telah menggenapi firman-Nya, Dia menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tapi Daud bilang, jauhlah kiranya daripada hal itu. Jangan engkau jamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Saul memang diangkat, dia diurapi Tuhan. Bahkan sekalipun urapan itu sudah tidak di atas kepala Saul, Alkitab berkata roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Tapi Daud tidak mau mengotori tangannya. Dia berkata, kalau memang Saul mati, biarlah dia mati karena ajal, atau karena dia mati di medan perang, tapi bukan tanganku yang akan membunuh Saul. Saudara, ini diperlukan satu sikap yang ya kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, kita diizinkan Tuhan ada musuh ya. Lalu Alkitab berkata, berdoalah bagi musuhmu. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa bagi musuhnya? Belum ada. Saya doakan biar ada musuh lagi loh. Ya, Tuhan itu izinkan kita ada musuh supaya kita belajar mempraktekkan firman, berdoa untuk musuh kita. Memang tidak gampang. Ya, tidak mudah saudara, tapi Tuhan izinkan seringkali perkara karena Dia ingin menguji hatimu. Apakah engkau itu benar di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, jadi jangan ya ada yang bilang saya berdoa Bu bagi musuh saya. Saya bilang Tuhan, aku tidak mau membalas dia. Karena pembalasanmu lebih kejam Tuhan pasti. Kalau Tuhan yang balas habis kau. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, saya pernah mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Dan yang membuat saya pahit itu pendeta loh. Bukan Pak Haji, bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi memang musuh terbesar Daud orang yang terdekat. Ya, saya pahit sama pendeta tapi bukan Pak Samuel. Ya, kalau ini hati Bapak. Kalau yang sana hati Bapak tiri. Tapi Tuhan akan izinkan. Kenapa? Ya Tuhan izinkan. Saya pahit saudara, saya kecewa sama orang ini. Saya bilang, Tuhan kenapa ada orang seperti ini? Pelayanan saya semua ditutup. Ya, singkat cerita kami nggak bisa bayar cicilan rumah.
Saya bilang kita benar-benar kena kutuk sama pendeta itu. Tapi masa sih? Karena dia bilang, kamu coba-coba ya keluar dari pelayanan ini, saya tutup pintu berkatmu. Saudara, ya. Karena dia cukup punya kuasa dan lain sebagainya. Dan benar pintu pelayanan saya tertutup. Sampai kita nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya dikejar debt kolektor. Saya dipermalukan. Ya, pintu pagar rumah saya ditendang. Pendeta apa kamu nggak bayar utang? Coba kalau saudara jadi saya gimana? Makanya saudara, kalau ada jemaat sekarang datang ngomong, Bu, saya dikejar debt kolektor sudah berapa lama? 6 bulan, saya 2 tahun. Nggak usah kamu curhat sama saya tahu apa rasanya dikejar debt kolektor. Kamu jangan cari manusia, berlutut di kaki Tuhan. Amin. Jangan cari manusia. Waktu saya dikejar debt kolektor, pintu pagar saya ditendang, semua tetangga lihat, mereka tahu saya pendeta. Saudara, saya masuk di kamar, saya tanya, Tuhan, aku ini hamba-Mu loh. Apa yang terjadi dengan hidupku? Kenapa Tuhan bikin begini dan Engkau diam saja Tuhan? Jawaban Tuhan cuma satu kata gini, kalau aku izinkan, lu mau apa? Dipermalukan. Kamu udah sama kayak aku. Yesus bilang, saya diludahi muka saya. Menjadi tontonan di depan umum. Kamu kan belum diludahi kan mukamu? Saya nangis di situ saudara. Lalu saya pahit, saya nggak bisa berdoa. Tiap hari saya ingat sama mukanya dia. Orang itu kepahitan sama jatuh cinta sama. Ya, aku mau makan, ingat dia. Aku mau minum, ingat dia. Aku mau ingat dia. Ya, di toilet pun saudara ingat dia. Jadi saudara, ya sama emosinya itu yang beda. Yang kalau jatuh cinta itu emosinya berbunga-bunga, tapi kalau kepahitan itu emosinya pahit. Saya nggak bisa berdoa, akhirnya juga jadi emosi, benar nggak? Orang tuh kalau kepahitan tuh bawaannya mau marah, emosi, istri nggak salah dimarahin, anak nggak salah dimarahin, karena kita nih lagi sakit jiwa. Jadi orang yang kepahitan tuh sama dengan orang sakit. Pastikan kanan kirimu tidak ada yang sakit jiwa. Kenapa? Karena dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, saya lagi di dapur masak, ya. Saya lagi masak, saya itu kalau kepahitan ya kita ngulek sambel, cabe. Bayangkan mukanya dia di cabe itu, kita cabein. Kerasa pedes kau, mampus. Bener loh, orang kepahitan begitu. Emosinya yang keluar tuh negatif terus. Tiba-tiba saya lagi di dapur, ya pikiran saya dipenuhi dengan kepahitan, ada suara di hati saya, Roh Kudus ngomong gini, masuk ke kamar berdoa. Saya bilang, doa apa? Masuk ke kamar berdoa. Masih bagus kalau Roh Kudus masih bicara. Saya belajar taat, saya masuk ke kamar, saya bilang, saya mau doa apa Tuhan? Ya, saya sudah doa apa? Kamu berdoa buat orang itu. Seperti yang Yesus perintahkan, lepaskan berkat bagi dia. Saya bilang enggak mungkin. Ini orang jahat, doa ngutuki dia iya Tuhan. Tapi doa untuk memberkati dia saya enggak bisa. Tapi Roh Kudus ngomong, tapi kamu harus lakukan itu. Enggak bisa saya Tuhan. Kalau kamu tidak mau melakukan, kamu enggak akan melihat berkatku. Saya nangis langsung. Saya bilang, Tuhan, kalau saya doakan Pak Haji atau orang lain yang berbuat jahat, ada ayatnya Tuhan. Bapak ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu firman. Tapi kalau saya doakan pendeta, maka maaf saya harus merubah firman itu. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Hello saudara. Tapi Tuhan bilang kamu harus bisa. Tiba-tiba saya dapat penglihatan saudara, saya berdiri di dalam sebuah terowongan. Terowongan itu bentuknya badan saya, tapi hanya ada lebih beberapa senti. Tapi bentuknya badan saya, kepala saya, ukurannya saya, tapi ada lebih beberapa senti. Dan di depan itu ada sinar terang kemuliaan. Lalu Tuhan itu bilang, sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mau melaluinya. Tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang memilihnya.
Saya dulu pikir ayat itu hanya jalan kecil dan jalan lebar. Ternyata itu bentuknya terowongan dan ukurannya itu ukuran kita masing-masing. Saya nggak bisa pakai terowongannya Pak Samuel nggak bisa pakai terowongan saya. Itu yang firman Tuhan bilang, Allah itu tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Kita nih semua punya terowongannya masing-masing. Dan kita harus melewati. Jadi saya harus melewati terowongan itu dengan tangan ke bawah begini, muka lurus ke depan, gak boleh lihat kanan kiri. Saya harus jalan pelan-pelan, gak boleh gerak, kalau enggak saya kejepit mati. Seperti itu Tuhan mengibaratkan ketaatan penuh kepada firman, supaya kita ini bisa menjadi orang benar di mata Tuhan. Saya nangis di situ, saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu mengampuni dia. Terlalu jahat orang ini, Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruh, mampukan saya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak sanggup Engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah di dalam dirimu. Kuncinya kita cuma mau, nanti Tuhan yang mampukan. Jadi saya bilang, mampukan saya Tuhan, saya mau, tapi saya tidak mampu. Akhirnya saya mulai nangis di situ, bercucuran air mata, lalu saya mulai sebut namanya. Aku memberkati dia Tuhan. Mulai terjadi perubahan saudara, yang tadinya satu hari kan 24 jam. Satu hari 24 jam, hanya 24 jam, tapi saya ingat dia satu hari 50 kali. Berarti setiap setengah jam dia muncul di otak saya, dan iblis ngomong, jahat ya orang ini. Sebelum saya melepaskan pengampunan, saya bilang, iya jahat memang, dasar lu terkutuk kau. Tapi waktu saya sudah melepaskan pengampunan, dia muncul mukanya. Saya bilang, dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Saudara, kita itu mengampuni bukan untuk kebaikan dia aja, untuk kebaikanmu, karena itu penawar racun kepahitan. Amin. Makanya Yesus berkata begitu. Akhirnya sehari 24 jam turun, sehari mulai cuma 30 sehari, akhirnya mulai jadi setiap hari saya terus. Kalau iblis ingetin dia, iblis itu kerjaannya mengingatkan, apalagi yang buruk-buruk. Iblis ingetin, jahat ya orang ini ya, padahal dia pendeta loh, kenapa dia berbuat begitu sama kamu? Dulu saya bilang, dasar, pahit. Tapi ketika saya sudah lepaskan pengampunan, saya bilang, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Dulu kalau ingat jengkel, sampai terakhir ingatnya sehari sekali tok. Dan ketika ingat dia, saya tersenyum. Terima kasih Tuhan, lewat dia aku bisa belajar tentang pengampunan. Amin saudara. Dan ketika saya lulus, apa yang terjadi? Rumah saya lunas, bukan cicil lagi per bulan. Lunas, Tuhan bikin mujizat. Sering kali berkat Tuhan itu terhalang karena kita ini nggak mau taat menjadi orang benar. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau mengotori tangannya. Orang benar yang pertama, jaga hidupmu, jaga hatimu, jangan kotor di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa hari ini, buang semua itu. Daud melakukan sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Ketika dia berselingkuh dengan istri Uria, yaitu Betseba, dan dia membunuh Uria di medan pertempuran. Tetapi dia hidup kemudian dalam penyesalan yang begitu luar biasa. Semua orang punya kesalahan. Terlalu sempurna Daud kalau dia nggak bikin salah. Dia bikin satu kesalahan tapi cukup itu, dan dia bayar semua harganya. Dan Daud lulus sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan biarkan tanganmu cemar, jangan biarkan hatimu cemar, supaya engkau terbukti benar di hadapan Tuhan. Jangan cari pembenaran manusia, tapi cari pembenaran Tuhan. Jangan cari muka sama manusia, cari muka sama Tuhan, katakan. Kita cari muka sama manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita cari muka sama Tuhan, ini aku loh Tuhan, biar engkau dapati aku benar, ubah hidupku. Tuhan yang menentukan kebenaran kita saudara. Nggak usah dengar kata-kata orang, nggak usah percaya pada omongan orang. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Percuma kita mau pencitraan, kalau Tuhan lihat hidupmu tidak benar, ya maka bukan berkat yang engkau terima, tapi kutuk. Yang kedua saudara, akhirnya singkat cerita,
Ketika itu kita baca ya di sana, Daud akhirnya berkata, biar dia mati karena pedang. Akhirnya Daud berteriak dari lembah ke lembah. Dia bilang, Saul, ya bangun. Dia bilang, aku membawa tombak dan lembingmu. Artinya apa? Hari ini nyawamu berharga di mataku. Aku tidak membunuh engkau. Lalu Saul menjadi sadar dan berkata, aku telah berdosa di hadapan Allah. Biarlah Tuhan mengampuni aku, tapi mulai hari ini, kata Saul, aku tidak lagi akan mengejar dan membunuh engkau. Karena 2 kali sudah aku berhutang nyawa kepadamu. Akhirnya Saul pergi, saudara tahu kisahnya. Lalu Saul diserbu oleh orang Filistin dan Saul mati bunuh diri. Dia letakkan pedangnya di tanah. Dia suruh anak buahnya Abner untuk bunuh aku. Karena Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Dia bilang, aku tidak mau ditangkap oleh orang Filistin. Mereka pasti akan menyiksaku. Bunuh aku dengan pedangku. Tolong bunuh aku. Prajuritnya tidak mau. Dia bilang, Raja, jauhlah dari tanganku untuk membunuh engkau, Rajaku. Tolong bunuh aku. Tapi prajuritnya nggak mau. Lalu Saul menancapkan tombaknya, pedangnya di tanah. Lalu dia menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri. Dan dia mati. Tidak usah kita yang berperang. Jangan kotori tanganmu. Sejahat apapun orang kepada kita, duduk di kaki Tuhan. Amin, saudara. Maka Tuhan akan bela. Pastikan hatimu tidak tercemar. Pastikan tanganmu tidak tercemar. Lalu ketika akhirnya Saul mati, Daud duduk di kursi kepemerintahan. Dia diangkat Tuhan menjadi raja. Dia berkuasa atas Israel. Apa yang Daud lakukan sehingga dia terbukti benar di hadapan Tuhan, saudara? Ya, kita lihat ya, ketika Daud akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi raja, dia tidak membalas lagi Saul. Bahkan ketika Saul hidup pun ya, Daud tidak pernah berniat untuk membunuh Saul. Yang kedua, saudara, kita baca bersama 2 Samuel pasal yang ke-9. Waktu Daud sudah menjadi raja ya. Waktu Daud sudah menjadi raja, Daud melakukan ini, saudara. Mari kita lihat ya, supaya engkau terbukti benar di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama mulai. Waktu Daud sudah menjadi raja, dia berkata begini, baca bersama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud ingat kepada Yonatan anak Saul ya. Lalu ayat yang berikutnya kita lihat bersama, ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel. Ayat yang kelima, ya sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang keenam, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ketujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, kenapa Daud itu akhirnya terbukti benar waktu dia sudah duduk di kursi kepemerintahan raja? Ya, dia tidak ada sedikit pun niat jahat terhadap keturunan Saul. Dia panggil orang cari tahu
masih ada nggak keturunannya Raja Saul? Aku ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Akhirnya ditemukanlah satu yang namanya Mephiboset, ini anaknya Yonatan, dia cacat kakinya. Ya, lalu akhirnya saudara dia panggil Mephiboset datang ke istananya, dan Alkitab dengan jelas berkata Daud mengembalikan segala tanah-tanah milik Raja Saul. Semua kebun anggurnya, semua harta milik Saul dikembalikan kepada Mephiboset. Dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. Bahkan Daud berkata, mulai hari ini engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow Bapak Ibu, banyak orang ketika disakiti, kepahitannya itu 7 turunan. Ya pokoknya sampai turunan berikutnya, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Tapi hari ini kita belajar. Kenapa? Daud diberkati Tuhan dan dia dipagari dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Kalau saudara mau melihat hidupmu dipagari oleh anugerah Tuhan, ya jangan pernah balas jahat dengan jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tunduk kepada firman saudara. Memang tidak mudah. Saya tuh kalau ketemu banyak orang Kristen ya, datang, Bu saya tuh kepahitan Bu, oh, itu mertua saya jahat, ipar saya tuh jahat. Saya jawab begini, doakan. Mungkin mertuamu tuh jahat sama kamu, saya bilang, karena kamu jarang kasih duit. Coba kalau dia makin jahat, kamu makin sayang. Kirimin makanan, kirimin roti, tapi jangan kasih sianida. Ya, kirimin dia, kasih duit. Saya percaya tidak ada kejahatan yang bisa kalah dengan kejahatan. Tapi karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kalau dia jahat sama kamu, itu artinya kamu kurang berbuat baik sama dia. Tidak ada amin. Tapi orang Kristen tuh ya kalau dinasihatin begitu Pak, jawabannya gini, enak aja, ibu ndak rasa. Saya bilang, kamu itu telepon saya untuk apa? Minta nasihat firman kan? Saya kasih nih nasihat firman. Ya iya tapi kan karena ibu ndak rasa, ya sudah kamu minta nasihat sama dukun sana. Heran ya, dikasih nasihat sesuai firman, dibantah saudara. Dibantah habis. Ibu sih enggak rasa jahatnya mertua saya. Coba kalau ibu punya mertua kayak gitu, saya nggak tahu itu lagi bagaimana. Ya Allah subhanallah. Saya jadi bingung ya. Orang-orang Kristen tuh datang, Bu suami saya tuh jahat, selingkuh gini. Ibu berdoa. Saya cuma bisa nasihati ibu berdoa. Enak aja berdoa bro. Saya sudah berdoa Bu, 10 tahun saya berdoa buat suami saya. Ya tetap berdoa sampai ibu melihat jawabannya. Ya karena ibu kan nggak rasa jahatnya suami saya. Kalau udah gitu saya jawab, siapa yang suruh kau kawin? Syukur. Emang saya suruh kau kawin sama dia? Pusing saudara, nasehatin orang Kristen, dikasih firman, nggak terima. Lah terus ibu mau saya nasihatin apa ibu? Cerai saja. Terus ibu bilang, yes. Saudara, firman itu berkuasa. Cuma sayang banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya tuh mereka tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang melakukan firman itu harus mengalahkan kedagingan. Ya, banyak orang bercerai kan gara-gara mertua. Ya, saya cerai sama suami saya, Bu. Kenapa? Terlalu banyak campur tangan mertua. Saya bilang sebenarnya Tuhan mau bentuk kamu lewat mertuamu loh. Kenapa kamu kalah memilih perceraian? Ya harusnya kamu berbuat baik sama mertuamu. Dia jahat kasih duit. Amin. Aminnya tuh kok kayak berat ya. Jangan-jangan ngomong juga, ibu nggak tahu mertua saya. Ya udah beli tanaman ada yang lamanya lidah mertua. Itu kayak pedang, taruh di rumahmu. Kalau mertuamu datang bilang, Bu ini tanaman namanya apa? Lidah mertua. Terus itu maumu maksudnya. Saudara, ya kita belajar kenapa Daud itu memang menjadi orang benar tuh tidak mudah, tapi berkatnya itu luar biasa. Masalahnya orang Kristen tuh semua mau berkatnya. Tadi tak tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya dipagari oleh anugerah? Semua angkat tangan. Begitu tanya, siapa yang mau mengampuni mertua? Saudara, ya inilah kehidupan. Semua yang terjadi di hidup kita itu adalah sebagai pembelajaran supaya kita ini semakin hari semakin. Saya ini sudah mengalami semua proses itu.
Ya, dan saya tetap menjalani, saya tetap berbuat baik. Dulu orang yang fitnah saya, orang yang kasar sama saya, sekarang saya yang sekolahin anaknya. Tidak apa-apa. Supaya engkau terbukti benar di mata Tuhan. Amin. Supaya hidupmu dipagari oleh anugerah. Aduh, saudara itu belum merasa hidup dipagari oleh anugerah. Saya itu udah rasa, saudara. Ya, saya sudah rasa. Saya kemana-mana tuh ke luar negeri, saudara, nggak pengen naik bisnis kelas. Diundang pun saya bilang beli ekonomi aja ya Pak. Tiba-tiba ada orang tanya, ibu tanggal sekian sampai sekian kemana? Oh saya nggak bisa Pak, saya ke Sydney. Oh ibu ke Sydney? Iya. Udah dapat tiket? Sudah. Visa sudah punya? Belum. Sini saya urusin visanya. Saya nggak datang, saya nggak ngurus, cuma minta kirim paspor, udah jadi dikirim. Bu, visa Australia sudah keluar ya. Loh, saya tanda tangannya di mana? Sudah, lobi-lobi surga. Amin. Itu orang kalau hidupnya dipagari anugerah tuh saudara, jangan iri sama saya, jangan iri. Mau nggak memberkati, mau nggak jadi orang benar, mau nggak melepaskan pengampunan? Hello. Itu aja. Ditanyain lagi, ibu sudah beli tiket? Oh sudah Pak, dari gereja sana yang ngasih. Tiketnya apa Bu? Ekonomi. Bisa kirim? Iya, saya upgrade ke bisnis. Dipagari oleh anugerah. Saya bilang, enggak usah Pak, saya naik ekonomi aja cukup. Bu, tubuh ibu itu bait Allah. Haleluya saudara. Saya nggak mikir loh. Tuhan kirim, orang lain mikir loh. Iya nggak? Kita nggak pernah mikir saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Hidup dipagari oleh anugerah tuh begitu. Saya sekarang nggak pernah beli baju. Ibu sekarang di Zara ada keluar model baru. Ibu pergi ke sana ya, beli semua ya Bu, saya yang bayar. Anugerah tuh. Makanya jangan iri kalau lihat saya pakai baju bagus. Itu karena dikasih anugerah. Ya, sepatu, tas yang saya pakai itu semua anugerah. Saya nggak pernah beli. Saya nggak pernah beli saudara, anugerah. Mana mau saya beli sepatu gini 15 juta, ini 15 juta ini. Tapi bukan saya yang beli, bukan saya. Tiba-tiba Bu, saya lagi di Singapura, kaki ibu nomor berapa ya? Aduh, nggak usah repot-repot Bu, kenapa lagi? Nggak, kaki nomor berapa? Nomor 40 ya sudah, tiba-tiba dikirim ke rumah. Bagaimana saudara? Ya, hidup dipagari oleh anugerah itu jangan iri. Orang tuh ngomong, Bu Debbie sekarang hedon, sepatu 15 juta, sepatu, tas 30 juta. Dikasih. Anugerah, hidup saya ini anugerah. Hidup saya ini anugerah. Uang saya, Tuhan berkati saya untuk bangun gereja di desa-desa. Untuk bangun tuh pendeta-pendeta miskin di desa. Karena saya nggak tega beli tas 30 juta aja, saya nggak tega. Nggak tega saya. Kenapa? Tuhan bilang 30 juta jadi satu pastori di desa. Ngapain? Kalau saya pakai tas mahal, percayalah itu dikasih orang. Benar. Itu namanya hidup dipagari oleh, makanya orang enak banget ya Bu. Iya, saya mau jalan-jalan ke Bali aja. Ibu sudah punya hotel mau ke Bali? Ya gampang lah, nanti di sana saya booking sendiri. Udah ya Bu, saya udah bookingkan. Mulia. Nggak main-main loh saudara. Kita tuh berjalan, hidup dipagari oleh anugerah tuh terjadi. Semua orang kepengen itu, tapi mau ndak engkau melakukan firman? Ketika engkau disakiti, lepaskan pengampunan. Ketika engkau punya kesempatan untuk balas, engkau tidak balas. Lalu yang terakhir, kenapa Daud itu dianggap berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, ketika Saul sudah mati, Daud menjadi raja, dia melahirkan anak. Anaknya ini Absalom, memberontak terhadap dia, pengen bunuh dia. Dia lari lagi dari kerajaannya. Bisa nggak sebagai raja dia bilang bunuh tuh anak saya, kurang ajar, bisa kan? Itulah yang membuat Daud itu musuh terbesarnya itu lagi Absalom. Kenapa? Dia tidak sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Daud memilih ngalah, dia keluar dari istana, mereka melarikan di padang gurun, mereka menyeberangi sungai dengan para prajuritnya. Para prajuritnya juga gondok, nih Daud ya, kebangetannya, bisa kan dia bunuh anaknya satu itu tok. Tapi Daud tidak melakukan itu, dia lari. Ketika dia lagi dalam pelarian dari Absalom anaknya saudara, lihat baca bersama, dia ketemu sama satu orang yang juga masih Saul ya, kita lihat di sini 2 Samuel pasal yang ke-16. 2
2 Samuel pasal 16 kita baca bersama. Mulai ayat yang pertama. Kita baca, ketika ini dia lari dari Absalom nih ya. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset mendapatkan dia, membawa sepasang keledai dan muatan 200 ketul, 100 kue. Kita lewati aja ya, kayaknya ayat yang kelima kayaknya. Ya, 2 Samuel kita lihat ya, ayat yang kita lompat ayat yang kelima. Ketika raja telah sampai, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ya kaum keluarga jauhnya Saul. Ia bernama siapa? Simei, ya bin Gera. Lalu dikatakan di sana sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud. Ya, ini saudaranya Saul ya. Dia terus mengutuki Daud. Coba kita baca ayat yang ke-6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Dia maki-maki Daud, saudara. Ayat 8, ya, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Daud dalam keadaan stres, dia lagi lari dari anaknya Absalom, ketemu orang maki-maki. Saudara, engkau lagi stres, engkau lagi tertekan, ada masalah, ketemu orang maki-maki kau, ngutuki kau. Apa yang kau lakukan? Tertawakan dirimu sendiri. Ya, dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja prajuritnya Daud. Dia bilang apa? Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Prajuritnya aja jengkel. Lihat Daud dimaki-maki sama seorang perempuan. Ya, dia bilang ini anjing mati loh, saudara. Ya, anjing mati itu udah nggak ada gunanya, udah anjing mati lagi, iya nggak? Ya, tapi anjingnya Pak Samuel sini masih hidup, jadi masih berguna. Saya turun dari mobil disambut, wik, ya, masih hidup, masih berguna anjing kalau masih hidup. Tapi anjing sudah mati tidak berguna, udah anjing mati lagi. Dia bilang, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang, tak penggal kepalanya. Daud sebagai raja waktu itu bisa nggak ngomong, iya penggal aja, kurang ngajar, aku udah stres, begini-begini dikejar anakku Absalom, dia lagi maki-maki kita. Apa yang Daud katakan, saudara? Ayat yang ke-10 baca bersama. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud jawab kepada anak Seruya, dia bilang apa? Apa urusannya denganmu? Kalau Tuhan yang memang menyuruh dia mengutuki aku, terus aku bisa buat apa? Kalau memang Tuhan yang berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Daud sangat percaya semua yang terjadi dalam hidupnya itu dalam kendali Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara lagi dikutuki orang, bilang aja, ya siapa tahu memang Tuhan yang suruh dia mengutuki aku. Bagianku hari ini menjaga hatiku, menjaga sikapku, agar aku tetap kedapatan benar di hadapan Tuhan. Tapi kita kan main ya, ketemu orang maki-maki kita, belum tahu dia. Belum tahu ya kamu. Kamu kenal nggak sama bapak saya? Kagak. Oh ya udah kenalan dulu. Kita kan suka begitu. Daud, anak buahnya bisa. Daud langsung ngomong, iya menyeberang sana, penggal saja kepalanya. Ini orang nggak menghormati raja. Seringkali Tuhan akan izinkan kita direndahkan. Seringkali Tuhan akan izinkan hal-hal yang pahit menimpa kita. Tapi ingat, semua yang terjadi di hidupku itu adalah seizin Tuhan. Amin. Ya, makanya saya dulu waktu dipermalukan, saya ditelepon pengacara, Bu, saya tuntut itu pendeta ya. Dia sudah mencemarkan nama baik ibu.
diumumin di multimedia. Saya tuntut ya Bu, Ibu enggak usah bayar saya. Saya bilang enggak usah Pak, biar dia berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi, saya percaya Pak, semua yang terjadi di izin Tuhan dalam hidup saya, itu seizin Tuhan. Kita mau apa kalau Tuhan yang izinkan? Engkau mau marah? Apa hakmu marah sama Tuhan? Hari ini saudara, mari biarlah kita kedapatan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi dengan Absalom. Ketika Absalom maju untuk melawan pasukannya Daud, Daud pesan kepada Yoab panglimanya, kamu maju berperang, tapi satu, jangan kau bunuh Absalom. Jangan engkau berlaku kasar terhadap dia, sebab aku mengasihi dia anakku. Tapi Yoab panglima Daud ini udah jengkel. Nih orang bikin masuk kita dalam masalah, kita keluar masuk hutan gara-gara dia. Waktu maju peperangan, Absalom naik kuda, kesangkut kepalanya di dahan pohon. Kudanya lari sendiri, Absalom tergantung di pohon. Tuhan tuh selalu punya cara kok, ya, untuk menggantung kepala orang-orang itu di pohon. Tapi saudara enggak usah berdoa begitu, Tuhan gantung dia Tuhan. Enggak usah, ya. Ada selalu cara, percayalah, kefasikan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dan Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Satu, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang imanmu itu lebih murni daripada emas yang teruji di dalam dapur peleburan api. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ya kita percaya tadi firman Tuhan berkata, kita baca kembali tadi Mazmur pasal yang kelima ayat 12 tadi, biar ini menjadi renungan kita, supaya kita mau melakukan. Baca lagi satu kali bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ingat, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama. Mari tutup matamu di dalam hadirat Tuhan. Percayalah apapun yang sedang kau alami hari ini, itu seizin Tuhan. Tetaplah berespon dengan benar. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tidak lama lagi saudara, Dia hanya mau melihat kesetiaanmu. Sebab cepat atau lambatnya doamu dijawab itu hanya tergantung dari ketaatanmu yang penuh kepada firman Tuhan. Bilang, Tuhan jagai hatiku supaya tidak tercemar. Jagai hidup kami supaya tidak ada tercemar oleh dosa apapun. Kami mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Sebab tidak main-main. Firman-Mu berkata Tuhan memberkati orang benar dan memagari hidup kita dengan anugerah dan perisai. Tuhan mau engkau mengalami anugerahnya dalam hidupmu. Tapi seringkali dosa yang menjadi penghalang Tuhan bekerja. Hari ini nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.